Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Atika di channelnya FV4. Nah, di podcast kali ini kita sedang berada di kota nan jauh dari Klaten nih, kurang lebih 60-an kilometer dari kota Klaten. Nah, kita sedang berada di Bantul, yaitu di sebuah tempat wisata namanya Gua Cerme. Nah, di Gua Cerme ini ibaratnya wisatanya yang anti mainstream bisa dibilang, karena apa? Nanti kita bahas nih sama salah satu tamu kita di sini. Kita langsung sapa aja nih dengan Mas Guntur. Ya. Pak Mas Guntur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ya. Mbak Tika. Ya. Mas boleh kenalan dulu nih ya, Mas sama teman-teman di sini. Assalamualaikum. Saya Guntoro sebagai penjaga Gua Cerme dan sebagai pendamping pengunjung yang pengen menikmati keindahan Gua Cerme. Sebagai tour guide-nya ya Mas ya. Iya. Oke, Mas Guntur sebagai tour guide-nya di Gua Cerme ini. Nah, Mas boleh diceritain nggak sejarah dari mungkin Gua Cerme ini dijadikan tempat wisata, ataupun kenapa sih gua ini bisa dinamakan Gua Cerme kayak gitu? Boleh diceritain ya Mas? Iya. Untuk dulu sejarah Gua Cerme itu turun temurun dan itu dari simbah kita, bahwasannya nama Gua Cerme diambil dari kata ceramah. Jadi ceramahnya para wali songo saat beliau menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, dan juga musyawarah mendirikan masjid yang ada di Gelagahwangi. Berarti itu udah dari wali songo dulu itu udah dipakai ya Mas ya? Iya, dipakai untuk wisata religi, seperti ya? itu. Iya. Terus perkembangannya nih Mas, dari awal dulu mulai dijadiin tempat wisata sampai mungkin bisa dibilang sebagus sekarang ini ya Mas ya, itu gimana dari mulai tahun berapa kayak gitu? Jadi untuk dikelola sama Dinas Pariwisata di sini dimulai dari tahun 91 Kak. Mulai dibuat jalan trap dan perbaikan tempat lokasi objek pariwisata, dan mulai dari situ pengunjung-pengunjung yang senang dengan wisata alam mulai berdatangan mulai tahun 91. Mulai tahun 91 udah mulai dibuka jadi wisata. Terus habis itu belum sebagus ini ya Mas ya? Masih jalannya masih yang ini. Iya. Dulu Gua Cerme ini dari Kampung Srunggo di Kabupaten Bantul kita masih jalan kurang lebih sekitar 700 meter Mbak. Sampai kita ke mulut gua ini. Berarti dulu dari bawah itu masih harus jalan dulu gitu ya Mas ya? Jalan setapak kita. Terus sekarang udah ibaratnya benerin sama Dinas Pariwisata, jadi lebih deket juga kita aksesnya ya. Iya. Terus apalagi sih Mas perubahan yang berarti di sini tuh apa aja? Iya. Untuk fasilitas yang jelas untuk fasilitas di sini sudah ada pendopo ini yang baru dari Dinas Pariwisata Provinsi, dan juga untuk ikon untuk mungkin foto selfie di sini. Jadi kalau secara pembangunan udah sangat banyak peningkatannya Mbak untuk wisata Gua Cerme. Iya. Terus katanya sih di sini tuh lokasinya unik. Nah, uniknya tuh kayak gimana sih Mas? Jadi di sini ada dua wisata Mbak Tika. Jadi yang pertama kita wisata alam yang menikmati keindahan gua, dan yang kedua wisata minat khusus atau wisata religi spiritual seperti itu. Jadi kalau untuk wisata religi itu biasanya dilakukan di malam-malam tertentu, seperti di malam Selasa Kliwon ataupun Jumat Kliwon, dan itu yang datang di sini kebanyakan dari luar kota Jogja seperti itu Mbak. Kayak buat bertapa gitu ya Mas gitu ya. Iya. Oke, terus Mas keunikan lain masih dibanding tempat wisata lain tuh apa aja sih di sini tuh? Jadi kalau Gua Cerme ini wisatanya masih sangat alami dan masih sangat natural, dan di sepanjang lorong guanya itu ada tempat-tempat untuk wisata religi Kak. Iya. Jadi sepanjang lorong guanya. Iya. Berarti kayak ada pos-posnya gitu. Iya, ada pos-posnya. Untuk wisata nanti biasanya dilakukan wisata religi, nanti ada sendang jam-jam Gua Cerme. Terus nanti ada batu mustoko, ada batu kaji, ada air suci, ada paseban, ada gerujukan sewu, ada batu gamelan, ada keraton, dan lain sebagainya. Banyak berapa? 10-an lebih kayaknya ya. 10-an Terus lebih. panjangnya nanti berapa itu Mas sampai ada segitu? Untuk panjang guanya Gua Cerme ini 1,2 kilo Mbak. Yang bisa nanti ditempuh? Iya, bisa ditempuh dengan waktu 1,5 bisa sampai nanti 2 jam sampai finish, sampai nanti tembus Kabupaten Gunung Kidul. Iya. Terus ada nggak sih Mas keunikan-keunikan lain apalagi yang bisa menjadi daya tarik wisata ke sini kayak gitu? Mungkin secara lokasi di Gua Cerme ini
masih objeknya masih sangat alami, dan eh, untuk para pengunjung yang datang di sini enak untuk nyantai, untuk ngobrol, mungkin untuk melepas penat rutinitas, agar nanti ketika berwisata ke Gua Cermai nanti bisa lebih fresh lagi. Seperti itu Mbak, mungkin keunikannya. Iya. Terus ini Mas ngomong-ngomong ini kan karena ini juga wisata alam yang tadi bilang religi juga Iya. ya. Nah itu apa benar sih Mas, apa ada dari malam-malam tertentu ada yang minta sampai memohon di sini kayak gitu? Oh iya, nggih. Banyak, nggih. Jadi kebanyakan kalau untuk wisata religi itu yang datang di sini itu pada banyak melakukan laku bertapa ataupun melakukan suatu wisata religi untuk suatu permohonan, Mbak. Jadi permohonannya nggih nanti tergantung masing-masing pengunjung yang berwisata ke sini, seperti itu. Berarti kalau wisata religi gitu ibaratnya sampai malam pun ini ya Mas rame ya, Iya. gitu ya. Kalau untuk wisata religinya kan di sini dibuka untuk 24 jam. Berarti goanya Iya. ini 24 jam buka 24 terus jam, ya. nggih. Walaupun seandainya para tamu itu datang ke Gua Cermainya malam hari, tetap nanti ada stand B yang mendampingi atau memandu untuk pengunjung itu masuk ke dalam gua. Seperti Terus tadi itu. ibaratnya permohonan-permohonan bisa dikasih tahu nggak Mas? Mereka itu pada mohon apa sih di sini kayak gitu, permohonannya Iya. apa sih? Nggih, kalau untuk permohonan nggih mungkin banyak hal nggih, Kak. Jadi nggih mungkin ada permohonan tentang kesuksesan, ataupun nanti mungkin dalam kondisi lagi nggih untuk mencari, kalau bahasanya Jawa adalah mencari pepadang. Mungkin ada suatu beban besar dan akhirnya di sini untuk mengasingkan diri atau menyepi. Seperti itu kebanyakan yang datang ke gitu. sini, nggih. Berarti kalau malam masih ramai buat yang kayak gitu Wisata ya Mas, religi, mohon-mohonnya nggih, gitu. nggih. Ya terus selain tadi wisata alam, religi, terus ada bisa kita berpetualang juga ya di dalam Iya, goanya itu. bisa, nggih, Berarti nggih. bisa kita masuk dari mood goanya sampai nanti ke ujungnya gitu, bisa ya Mas nggih. ya. Iya, biasanya di sini dipakai untuk ngecamp juga para pecinta alam. Selain itu di ujung sebelah sana nanti dipakai juga untuk panjat tebing, Kak. Oh, panjat tebing juga. Iya, Berarti di panjat sini tebing. bisa juga ngecamp, panjat tebing. Bisa. Tur di dalam goanya banyak ya berarti keistimewaannya di iya. gua ini. Nggih. Karena kita kalau ngomongin tentang Jogja, Pembantu itu kan, Iya. kalau Jogja kan biasanya ke Malioboro, ke Keraton Iya, gitu, nggih, Pembantu nggih. ke pantainya gitu. Iya. Berarti ini itu tadi teman-teman kita disebut anti Iya. mainstream ya Mas ya. Pokoknya Iya. di sini banyak sekali wisata yang ditawarkan gitu. Nggih. Oke Mas, kan ini lagi masa pandemi nih ya. Iya. Pasti kan ngaruh banget nih ke tempat wisata. Misalnya Iya, tutup juga nggih. ya Mas ini ya. Iya. Iya, tuh. Kemarin mulai tanggal 3 Juli, Kak. 3 Juli tutup, Iya, bener-bener kita nggak ada tutup. nggak bisa Nggih. ada wisatawan masuk Iya. ya Mas ya. Kalau untuk kunjungan tetap dihalau untuk putar balik, Kak. Nggih. Sampai nanti nunggu waktu untuk objek pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta nanti dibuka kembali. Berarti di sini benar-benar nggak ada kegiatan dulu nggak ya. ada kegiatan. Tapi kalau tadi malam gitu ada masih bisa dipakai buat wisata religi juga. Mungkin ada bang kan nggak mungkin ada yang besok lah habis pandemi gitu kan. Iya, nggih. Kalau untuk wisata religi mungkin sementara ini yang datang untuk yang lokal dulu, Kak, di Jogja. Tapi kalau yang mungkin di area luar kota Jogja itu sangat minim sekali. Minim banget ya sangat masih minim, ini. iya, yang datang. Terus ngomongin pandemi lagi ini Mas, pasti ngaruh banget ke karyawan atau pegawai di sini. Nah itu Nggih. gimana Mas, mereka tetap bertahan di sini jadi maksudnya nunggulah nanti sampai selesai Iya, pandeminya iya. atau gimana ini? Ya, sementara untuk para pemandu ataupun dulur-dulur Pok Darwis yang menjaga di Gua Cermai ini mungkin hanya ada 1-2 penjaga, Kak. Tapi yang lainnya sekarang ini pada nggih kembali kepada rutinitas awal nggih. Ada yang nanti mungkin bertani ataukah ada yang kembali dagang seperti itu nggih. Sampai nunggu nanti masa pandemi ini sakit pulih kembali normal untuk objek pariwisata. Ada berapa sih Mas pegawai di sini tuh yang ngurusin tempat ini? Kalau untuk sedulur-sedulur kita yang tergabung dalam kelompok sadar wisata, anggota kita ada 40 orang. 40 orang. Iya, nggih. Jadi masih dibagi buat ini per shift-shiftnya kayak gitu ya. Nggih. Nanti biasanya satu kelompok itu 10 orang nanti. Satu kelompoknya 10 orang. Tetap kayak buat memandu wisatawan di sini nggih, gitu nggih, ya. nggih. Oke, terus ini ngomongin tadi Mas Guntur sebagai Iya. tour guide-nya di sini nih. Nggih. Bisa diceritain dulu nggak Mas dulu gimana ceritanya Mas Guntur bisa jadi tour Oh, guide-nya iya, di sini nggih. kayak gitu. Jadi dulu itu sejarahnya dari Simbah. Jadi Simbah dulu yang
menjaga dan ditugaskan untuk mungut retribusi dari Perdes Mekaten. Terus tahun 2009 kula lulus sekolah, terus akhirnya saya masuk di sini, sering ikut simbah Mekaten, dan sampai sekarang alhamdulillah saya menjaga dan derek ke pengunjung-pengunjung yang melakukan kegiatan untuk susur gua. Ya. Gitu. Berarti ya. dari simbah dulu ya Mas Janjana Ya, bisa sampai dari sini simbah. gitu. Terus bisa jadi tour guide-nya di Ya. sini. Berarti Mas dari apa Mas? Udah berapa tahun sih di sini? Di sini nggih sudah 11 tahun, Kak. 11 tahun. 11 Berarti tahun. udah tahu seluk-beluknya sini gitu ya Mas ya. Udah tahu apa perkembangannya dari sini juga kayak gitu. Iya. Terus ini nggak ada event-event tertentu nggak, maksudnya tiap apa itu ada event khusus nggak yang besar di kayak sini gitu? Dari warga setempat ada acara Merti Dusun Judangan, Kak, yang itu sering dilakukan rutinan itu dalam 1 tahun sekali, itu di bulan besar, harinya Minggu Pahing. Itu kalau istilahnya di Jawa itu adalah wetone Gua Cerme, yang masyarakat pada intinya mengucapkan rasa syukur atas apa yang diberikan oleh Gusti Allah melalui sumber kehidupan yang ada di Gua Cerme. Itu ada acara rutinan setahun sekali, itu di bulan besar, harinya Minggu Pahing, itu Merti Dusun Judangan. Tiap tahun masih ada ya Mas, tiap tapi tahun, pandemi ini gimana? Untuk pandemi ini kita kemarin itu juga tetap dilakukan, cuma dibatasi, Kak, perwakilan aja. Iya. Begitu. Terus ini nih, ada nggak sih Mas waktu terbaik untuk datang ke sini, misalnya di jam-jam tertentu atau di waktu-waktu tertentu itu ada mungkin ada pemandangan khusus kayak itu nggak sih? Oh iya, kalau di sini untuk menikmati objek guanya itu kalau di malam hari, Kak. Di malam hari di sini kita bisa menikmati keindahan kayak di Bukit Bintang itu, Kota Bantul dan Kota Jogja ketika dari atas. Seperti itu mungkin. Berarti kayak ada di dalam gua itu malam malah lebih menarik gitu ya Mas ya? Ya, kalau untuk dalam guanya siang malam kondisinya sama-sama gelap itu. Tapi lebih bagus di malam hari kayak gitu. Iya, lebih bagus di malam hari. Okay. Terus kalau dampak dari perekonomian buat masyarakat di sini gitu apa Mas? Ada enggak? Ya, kalau untuk pandemi ini nggih sangat mempengaruhi, Kak. Nggih. Biasanya mungkin kunjungan itu bisa sehari bisa 50 sampai 100 orang. Sekarang kan udah beneran nggak ada nggih. Jadi warga lokal yang sebagai Pok Darwis nggih hanya menjaga tempat untuk membersihkan, merawat, dan nanti untuk menunggu kembali untuk objek pariwisata kembali normal, dibuka kembali. Gitu. Berarti tetap mereka masih ada di sini buat ini yang menjaga ini sini ya Mas ya. Oke Mas, terakhir ada nggak sih harapan Mas buat pemerintah ataupun dinas pariwisata untuk pengembangan buat Gua Cerme ini sendiri? Iya, nggih. Ya mungkin harapannya kita sebagai Pok Darwis selalu meminta uluran tangan untuk mungkin melalui pengembangan di sektor pariwisata yang nanti tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Seperti itu, Kak. Ada lagi nggak Mas buat mungkin pengembangan juga buat sini, mungkin lebih gimana buat lebih bagus lagi kayak gitu? Iya. Kalau untuk wisata Gua Cerme kita mempertahankan untuk kealamian guanya. Ya, jadi di Jogja ini biar nanti kalau pengunjung pengen menikmati Gua Cerme, keadaannya masih sangat alami, dan ini menjadi tempat tujuan refreshing para pengunjung yang mungkin dari luar kota ataupun dari mancanegara. Ya, buat ini itu. Ya Mas ya, refresh kembali gitu ya Mas ya. Refresh kembali. Oke Mas Guntur, banyak sekali nih yang bisa kita ambil dari sini ya, dari sejarahnya. Tadi keunikannya banyak sekali ya Mas ya. Oke, dari tempat Gua Cerme ini sebagai tempat wisata alam, religi, maupun sebagai petualang kita di sini ya Mas ya. Iya, Mbak Tika. Oke teman-teman, itu tadi ya perkenalan banyak sekali yang bisa kita ambil di sini nih di Gua Cerme ini. Teman-teman yang penasaran boleh nih langsung datang ke Gua Cerme gitu. Oke, terima kasih ya Mas Guntur ya atas waktunya, atas sharing ilmunya, kenalin kita tentang Gua Cerme ini gitu. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Iya, amin. Oke teman-teman, segini dulu podcast dari kami. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di channelnya FV4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.